silakan. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Mustami'iyal kiram, ahbabana fil ardi wa fil a'izza, di mana saja dan berada. Qimatul zaman indal ulama, nilai waktu di kalangan para alim ulama. Tentu suatu hal yang tidak dapat kita ingkari tentang peranan waktu dalam kehidupan seseorang. Waktu adalah merupakan suatu nikmat dan juga suatu anugerah yang Allah berikan kepada manusia, yang dengan perantaran waktu kita akan mencapai matlamat hidup, yang dengan perantaran waktu kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Dengan waktulah kita berjaya, dengan waktulah kita mendapatkan segala-galanya. Ini satu hal yang ada dalam realiti kehidupan kita secara nyata. Apa saja yang mungkin kita capai dan apa saja yang mungkin kita dapatkan tanpa perantaraan waktu. Untuk kita mendapatkan jabatan, untuk kita mendapatkan kedudukan, untuk kita mendapatkan pangkat, untuk kita mendapatkan ilmu, untuk kita berubudiyah kepada Allah. Perjalanan hidup bukan hanya setakat dengan jasmani yang sehat, bukan hanya dengan taufik, hidayah dan petunjuk daripada Allah, tapi juga dengan perantaran waktu yang menunjang. Sebab kalau waktu sudah berakhir dalam kehidupan seseorang, segala-galanya tidak akan dapat kita capai. Nah, karena itulah, karena pentingnya waktu dalam kehidupan seseorang, kita perhatikan daripada beberapa ayat Allah bersumpah dengan waktu. Demi waktu asar, demi waktu duha, demi waktu malam, demi waktu siang. Nah, ini karena peranan waktu dalam hidup. Nah, jadi kalau memang waktu seperti itu, dia adalah merupakan suatu tetamu kehormatan yang datang kepada kita, baik itu berupa detik ataupun juga menit, jam, hari, minggu, tahun, atau sepanjang hidup. Maka bagaimana dengan kita boleh bertakayuf? Bagaimana dengan kita boleh menyesuaikan diri dan sikap, dan juga menyambut tetamu istimewa dalam detik-detik waktu kita. Dia adalah tetamu istimewa. Jadi dalam bahasa pepatah, yang pada tiap waktu berlangsung atau pada tiap waktu tiba, hari mengatakan ana yaumun jadid wa ala amalika raqibun syahid. Tiap hari tiba, tiap waktu datang, aku adalah merupakan hari yang baru yang akan menyaksikan dengan segala amal perbuatanmu. Jadi bagaimana? Tentu dengan perputaran waktu daripada minggu ke minggu, manusia semakin ke depan sepatutnya semakin dewasa, semakin bijak dalam menyantuni waktu. Sebab kenapa? Sebab mat yang dah lewat mati, itu sudah terkuburkan. Atau istilah ulama tasawuf, al-insan ibnu waqtih. Manusia itu adalah anak daripada waktu. Jadi kita hidup antara tiga waktu. Waktu yang telah berlangsung, waktu yang akan datang, dan juga waktu kita sekarang. Waktu yang telah berlangsung itu dah mati dah. Jadi kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk menyesali masa-masa silam kita, kecuali kalau untuk ibrah, untuk kita ngambil satu pelajaran. Sebab dengan waktu itu sudah berakhir. Waktu kita yang akan datang, ini kita akan menyambut tahun baru, itu adalah syai' mughayyab, suatu hal yang tidak dapat dipastikan. Jadi akan datang itu masih gaib, masih belum dapat kita pastikan. Maka waktu yang kita miliki, waktu yang bersama kita sekarang, inilah yang namanya ibnul waqt. Jadi bagaimana dengan kita dapat memanfaatkan detik-detik kita sekarang. Sebab kalau kita kata nanti, agak-agak masih ada nanti tak dalam kehidupan kita. Kalau kita kata esok, lusa, nanti, tahun depan, itu memang angan-angan. Bukan tidak boleh berangan-angan, akan tapi itu tidak dapat kita pastikan. Waktu kita yang telah lalu sudah terkubur, waktu kita sekarang lah. Jadi kalau seandainya yang detik itu kita sekarang tidak kita manfaatkan dengan baik, tidak kita gunakan secara positif, kita
tidak dapat memastikan akan mendapatkan peluang kembali di masa-masa yang akan datang. Tapi bagaimanapun dengan perputaran waktu dan juga roda dunia, manusia akan semakin dewasa, akan semakin bijak, akan semakin bagus. Ini sepatutnya. Nah, jadi kalau kita tanyakan macam mana, dia harus lebih bijak, dia harus lebih tertib, dia harus lebih mulia, dia harus lebih disiplin. Sebab semakin ke depan kita semakin berkurangan peluang dan kesempatan kita. Satu. Dan semakin ke depan sepatutnya kita semakin dewasa. Kenapa? Karena kita sudah mengambil ibrah dan juga sudah mengambil pelajaran daripada detik-detik waktu kita yang telah kita tinggalkan. Oh, ini yang tidak kena, oh ini yang tidak betul, oh rupa-rupanya di sini kesalahanku, oh rupa-rupanya di sini kesilapanku. Jadi kita mengevaluasi waktu kita yang telah kita tinggalkan. Dalam waktu yang sama kita berazam dan juga bertekad meletakkan niat untuk kita memperbaiki dan juga untuk kita merubah perjalanan hidup agar di waktu-waktu kita yang mendatang atau pada tahun-tahun yang menyusul kehidupan kita akan lebih afdal, akan lebih bulat dan juga akan lebih baik. Itu adalah angan-angan dan impian daripada tiap insan ingin berubah dan juga ingin menjadi baik di masa-masa yang akan datang. Karena dengan dua faktor yang menunjang tadi itu, satu, kena sudah mutakamil, sudah semakin sempurna dengan usia dan juga dengan waktu. Kemudian yang kedua, karena peluang yang semakin ke depan semakin terhakis dan juga semakin terbatas. Nah, jadi kalau Bang Sufyan pada saat mengikuti permainan bola sepak, biasanya detik-detik terakhir namanya al-waktu badalud da'i, ganti waktu yang tersia-sia tadi tutup. Pemain tidak ada yang kelihatan lenguh, lesu, letih, junub, tak, yang walaupun mereka sudah letih. Detik-detik waktu terakhir itu semuanya semangat bagaimana kita boleh mencetak gol kembali dan untuk memenangkan kesebelasan kita. Nah, kalau dalam dunia seni, dalam dunia sukan, dalam dunia hiburan seperti itu, persembahan yang terakhir itu biasanya persembahan yang paling cantik. Ini insyaAllah kita satu persembahan yang terakhir lagi, mudah-mudahan akan mendapatkan sambutan lebih istimewa daripada para penonton. Memang betul-betul yang terakhir itu adalah yang terbagus. Kalau dalam bahasa Al-Quran diistilahkan dengan miskul khitam, penutup yang indah dan yang terbaik. Nah, juga kita berharap seperti itu. Semakin panjang atau semakin banyak peluang yang Allah bagikan, semakin berpeluang banyak kita untuk melaksanakan kebajikan. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, khairukum, semulia-mulia kalian itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh, orang yang panjang umurnya dan bagus juga amal perbuatannya. Hadza wabillahi taufiq. Masyaallah, itu dia sedikit gambaran awal tentang bagaimana menghadapi tahun baru dengan azam yang baru dan bagaimana kita nak bentukkan bila kita sedar realiti sebenar, ya Tuan Syekh. Hakikatnya kita makin lama makin kurang peluang kita tu. Jadi bila kita rasa makin peluang makin kurang tu, makin kita bersungguh-sungguh. Itu biasanya kita dengar grand finale, kalau boleh ending ataupun penutup itu adalah husnul khatimah yang terbaik insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat pendengar sekalian, saat ini kita bersama Fadilatul Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki untuk bercerita tentang azam baru, tahun baru. Kalau sahabat-sahabat sekalian ada soalan nak disampaikan, bertanyakan panduan dan nasihat daripada Tuan Syekh, insyaAllah silakan menghubungi talian 0362051500. Puan Mona Jasman sedia menanti di talian, insyaAllah. Ajukan soalan anda berkaitan dengan azam baru. Mungkin Tuan Syekh boleh kongsikan terlebih dahulu, bila mana kita terlalu memandang ke belakang, apa yang telah berlaku itu sepatutnya jadi ibrah ataupun itibar, Tuan Syekh, kan? Tapi bila terlalu memandang ke belakang sampai perkara yang lalu itu menjadi penghalang untuk kita ke depan, Tuan Syekh. Jadi ada rasa down, rasa kurang semangat untuk ke hadapan. Mungkin Tuan Syekh ada nasihatnya di situ. Jadi seperti itu tadi, dia macam manapun kita punya kesempatan yang terhad. Umur kita tuh sangat-sangat terbatas sekali. Jadi kalau kita habiskan waktu kita hanya untuk mengenang masa silam, untuk mengenang masa lalu, dia memang bagus, bukan tidak bagus. Tapi seperti yang saya katakan tadi, untuk kita mengambil ibrah dan pelajaran, supaya ke depan kita melangkah lebih waspada, lebih berhati-hati dan juga lebih berjaga-jaga, supaya ke depan kita dapat meningkatkan amal ubudiyah kita atau dengan kegiatan kita dengan cara yang lebih ideal, dengan cara yang lebih bagus. Tapi kalau kita habiskan waktu kita hanya mengenang masa silam dengan duka citanya, dengan kesedihan dan juga dengan kesengsaraannya atau dengan cerita yang pernah dialami, jadi kita jadi pasif, negatif. Jadi tidak, maknanya waktu kita berlalu sekarang. Jadi yang telah lalu kita dengan cerita yang pernah kita rasakan,
Kemudian waktu kita sekarang terhakis dan juga terhabiskan dengan kenangan masa silam. Jadi kalau macam itu, waktu berjalan tanpa kita sadari ternyata peluang kita sudah habis. Jadi suatu sikap yang tidak bijak kalau sampai dengan kita berbuat seperti itu. Sepatutnya dengan kita bagaimana? Justru ke depan, kalau ternyata ada usaha, ada proyek kita, atau juga ada kegiatan-kegiatan kita yang terhambat atau yang tidak terpenuhi, yang juga masih belum terlaksana, yang terbengkalai. Nah, maka dengan tahun baru, dengan waktu baru, dengan keazaman barulah peluang kita untuk kita meneruskan, atau peluang kita untuk kita menyelesaikan, dan juga peluang kita untuk kita mempersembahkan yang terbaik. Jadi itu adalah merupakan prinsip hidup seorang mukmin yang sejati. Hidupnya tidak luput daripada untuk berbuat baik, untuk menjadi orang yang baik, dan juga menyukai perkara-perkara yang baik dan memasyarakatkan perkara-perkara yang baik. Begitu jolokan yang Nabi kita ucapkan kepada salah seorang daripada sahabat yang tadinya diberi nama dengan Zaid al-Khail, Zaid kuda. Akhirnya Nabi kita kata, tak, awak bukan Zaid kuda, Zaidul Khair. Anda adalah Zaid ahli kebaikan. Kenapa? Sebab sahabat tadi itu pada waktu Nabi kita tanya, macam mana keadaan kamu? Jadi dengan beliau menjawab, yang pertama, saya suka dengan kebaikan. Yang kedua, saya senang dengan orang-orang baik. Dan yang ketiga, aku sangat-sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, kita pastikan ada tak kira-kira 3 perkara tadi itu dalam kehidupan kita untuk di masa-masa yang akan datang, dan secara khusus lagi dengan detik-detik kita sekarang. Senang dengan kebaikan, senang dengan orang-orang yang baik, dan juga senang untuk berbuat kebajikan dan juga kepada orang-orang yang melaksanakannya. Masya Allah, tabarakallah, kalau seandainya yang seperti itu ada pada diri kita masing-masing, yang walaupun sebelumnya kita taksir, memang kita kan manusia, kita memiliki segala kelemahan, kita memiliki segala kekurangan. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Tidak ada yang sempurna di atas permukaan bumi ini. Semuanya akan dilanda dengan segala kekurangan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, bagaimana dengan kita boleh berazam, yang paling tidak dengan niat untuk menjadi orang baik itu saja sudah menjadi baik. Jadi jangan sampai waktu terhabiskan hanya untuk mengenang masa-masa silam kita, ngelamun, senyap, lesu, lungu, sedih, ya Allah yarhamur rahimin. Kalau macam itu sudah tidak nikmat hidup. Kenapa? Sebab waktu tersia-sia dan tersita dengan kenangan seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita tidak demikian. InsyaAllah ada kriteria ataupun kualiti dan nilai yang harus kita ikuti, Tuan Syekh. Baik, kita nak berikan peluang pada sahabat-sahabat kita untuk mengajukan soalan kepada Fadilatul Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki. Siapa-siapa nak tanya silakan 03-6205-1500 talian kami. Kita mulakan dengan Puan Hamidah dari Johor Bahru di talian. Tuan Syekh, saya ingin bertanya apa yang dimaksudkan dengan waktu yang berkat dan bagaimana caranya kita nak mendapatkan waktu yang berkat. Itu saja. Terima kasih Puan Hamidah. Waktu yang berkat, bagus juga tu. Kita kumpulkan satu lagi soalannya, Tuan Syekh. Soalan yang kedua datang dari Encik Zul dari Subang. Silakan Encik Zul. Macam mana kita nak membuat satu azam tu secara bersungguh-sungguh, kiranya ada halangan yang menghalang kita istiqamah dengan azam baru kita. Itu dia tentang azam dan ujian. Yang pertama Puan Hamidah tadi, Tuan Syekh, mungkin ada jawapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ba'. Jadi pertanyaan yang pertama daripada Puan Hamidah daripada Johor tentang makna dan hakikat daripada waktu yang berkat, dan juga macam mana untuk kita mendapatkan waktu yang berberkat. Jadi waktu yang berkat itu adalah waktu yang mempunyai makna, yang berarti dalam kehidupan seseorang, yang mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi sebab kalau hanya setakat memanfaatkan, cara pemanfaatan waktu antara individu dengan individu itu tidak sama. Betul. Jadi mungkin bagi seniman yang saat ketika dia dengan seninya, bagi seorang ahli sukan dia dengan sukannya, ahli hiburan dia dengan hiburan. Itu pemanfaatan waktu bagi mereka. Jadi bagi mereka waktu sudah termanfaatkan dengan baik menurut kriteria atau juga menurut pandangan mereka masing-masing. Nah, kita tidak seperti itu. Waktu
yang bermanfaat dan berkat itu kalau pada saat waktu itu termanfaatkan sesuai dengan pedoman hukum, sesuai dengan kehendak Allah. Sebab siapa yang menciptakan waktu dan juga siapa yang mendatangkan waktu kepada kita. Tadi sudah saya sebutkan pada permulaan kita, waktu adalah nikmat. Siapa si pemberi nikmat tersebut? Yang memberi nikmat waktu, baik malam dan siangnya dengan persilihan malam dan siang, minggu dan bulan, tahun dan yang seterusnya, itu adalah Allah Jalla wa'ala. Itu satu fakta atau suatu kenyataan yang tidak dapat kita ingkari. Al-waktu minallah, waktulah daripada Allah. Nah, tentu tidak betul kalau pada saat dengan kita memanfaatkan waktu kepada perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Akan kelihatan keberkatan umur yang walaupun umur tak panjang mana, hanya setakat dalam 45-60an tahun saja, tapi sebagaimana yang kita perhatikan atau yang telah diberitahukan kepada kita tentang nilai dan kedudukan daripada umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW, pendek umurnya tapi panjang makna dan berkat hidupnya. Kenapa? Sebab kehidupan umat Nabi Muhammad daripada bangun sampai tidur kembali, dari sejak dilahirkan sampai kembali kepada Allah Jalla wa'ala, itu terpandu dengan hukum, terpandu dengan aturan, terpandu dengan bimbingan. Bukan setakat dipandu dengan Al-Quran, tapi Allah utus Nabi akhir zaman untuk membimbing kita, supaya detik-detik waktumu pada saat Anda berhias, pada saat Anda berpakaian, pada saat Anda berdandan, Anda bersolek, Anda dengan kendaraan, Anda dengan makan, dengan minum, dengan pakaian, dengan semuanya, aktiviti kita sehari-hari tidak ada yang luput daripada pedoman hukum atau juga daripada pedoman Al-Quran dan hadis. Itu bertujuan agar detik-detik waktu yang menyertai segala kegiatan atau kegiatan-kegiatan dan aktiviti yang ada dalam waktu itu akan mempunyai nilai ibadah, nilai pahala dan kebajikan di sisi Allah. Jadi kalau orang Israel atau orang-orang Yahudi mengatakan waktu itu adalah kekayaan atau waktu itu adalah tanah, semakin panjang waktu mereka, semakin banyak tanah yang mereka rampas daripada tanahnya orang Palestina. Kita dalam Islam, waktu itu adalah keridhaan Allah. Waktu itu adalah peluangmu untuk mendapatkan restu dan rahmah. Waktu itu adalah surga, itu lebih tepat. Waktu adalah surga. Jadi kalau kita duduk santai ngelamun nonton misalnya, habis sampai 2, 3, 4 jam, nilainya apa? Ya mungkin kita ada dapat nilai daripada niat yang kita niatkan untuk berhibur, setakat itu saja. Tapi pecahan daripada waktu kita yang pada tiap detik itu ternyata mungkin tercemarkan dengan perkara yang tidak keru-keruan. Tapi kalau pada saat dengan waktu kita gunakan untuk ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala, ubudiyah dengan makna yang syamil, bukan ubudiyah di masjid semata-mata. Ubudiyahnya dengan senyum, ubudiyahnya dengan bakti, ubudiyah dengan ta'ah, ubudiyahnya dengan muraqabah, ubudiyah dengan sabar. Itu diantara daripada jaringan ibadah dalam Islam. Maka dengan demikian akan kelihatan keberkatan waktu. Kenapa? Waktu kita manfaatkan untuk yang berfaedah menurut agama, bukan menurut seni, bukan menurut sukan, bukan menurut hiburan, bukan juga menurut naluri. Nah, coba pada saat naluri pun disalurkan secara halal, kita akan mendapatkan kejaran waktu. Nanti saya dengar ada informasi sampai ke radar saya, bergoyang malam tadi itu, katanya Bang Sufyan sudah hampir dekat melangsungkan akad nikahnya dalam beberapa waktu ke depan. Kita ucapkan selamat. Itu juga memerlukan waktu. Nah, jadi dengan perputaran waktu yang mungkin penantian masa-masa yang dinanti-nantikan tadi itu kan cukup terasa lama tuh, cukup terasa lama. Bahkan diistilahkan sehari sama dengan setahun rasanya, 2 hari sama dengan 2 tahun. Jadi bagaimana dengan masa penantian tadi itu, dengan penantian yang indah dengan khayalan kita, dalam waktu yang sama mempunyai nilai ibadah di sisi Allah. Kedua, bagaimana untuk kita mendapatkan waktu yang berkat? Itu harus terpandu dan terpacu dengan ilmu dan bimbingan agama. Rajin-rajin mengaji, rajin-rajin membaca, rajin-rajin mendengar, dan rajin-rajin bersama dengan orang-orang yang baik atau bersama ahli khair yang dapat memandu dan membimbing kita dalam hidup. Keazaman yang positif itu daripada Haji Zul. Jadi macam mana kita boleh istiqomah dengan azam yang bagus tadi itu. Yang jadi masalah itu kadang-kadang kita cepat tumbang. Niatnya bagus, rencananya bagus, tapi begitu sampai pada dunia reality, ternyata kita tumbang lagi. Insyaallah lah nanti malam tahajud. Allah kejutkan pada pukul 4.30, tapi ternyata tumbang balik. Kita terkalahkan dengan mata.
Itu yang pernah saya katakan dahulu. Kita mempunyai azam untuk melaksanakan syariat Islam, untuk menegakkan negara Islam di negara kita. Tapi dalam waktu yang sama, untuk menegakkan kelopak mata pada waktu subuh pun tak boleh. Ya Allah. Ternyata kelopak mata masih belum ditegakkan lagi, tumbang lagi. Besok Ahad atau Sabtu cuti. Akhirnya mata baru boleh dibuka setelah pukul 9.30. Pada waktu disuruh, dipanggil. Jadi kenapa? Itulah pertanyaannya. Kenapa kita tidak akan boleh istiqomah dalam mempertahankan, dalam melaksanakan apa saja dalam hidup, kecuali kalau kita tahu kita akan dapat apa dibalik daripada yang kita laksanakan tadi itu. Satu, dan macam mana kedudukan, kemuliaan, habuan dan balasannya di sisi Allah. Harus kita tahu dulu nilainya. Jadi kalau kita tidak tahu nilai, nak cerita takut kalau waktu ada waktu Masya Allah ada setengah lagi Masya Allah tabarakallah. Jadi dulu pada masa saya pergi ke Mesir, tak apa cerita ini dalam 3 menit saja insya Allah mengambil daripada waktu kita. Jadi pada masa itu sama kawan-kawan di sini dia berikan saya satu selepa atau sendal, bahasa sana sendal kelak. Kelak kan mahal. Ya. Harganya dalam 250-an di sini. Tapi saya tak tahu harganya. Jadi pada masa sahabat saya namanya Haji Zain, teman daripada Haji Ahmad, di masjid Masjid USG, Masjid Al-Falah USG Sedan 9. Jadi pada masa saya nak berangkat ke masjid, dia bagikan saya kasut. Nampak kasut itu tak meyakinkan. Saya kata sama kawan-kawan, saya senang pakai kaos yang seksi, yang cantik, yang bentuknya tuh mempesona lah. Tengok kelak tadi itu penampilannya tidak meyakinkan. Seperti kereta Rolls-Royce kan penampilannya biasa-biasa saja. Tapi dia canggih, dia mewah. Tapi bentuknya tak secantik buatan Jepun. Korea cantik penampilannya. Jadi, tapi pikir kalau saya masukkan ke dalam bag ini beratnya hampir 1 kilo. Kena timbangan pula. Akhirnya saya pakai juga kasut tadi itu pergi ke Mesir. Jadi pada masa di Qatar transit di sana, anak kasutnya dia letak di luar aja. Pada masa sembahyang tak ada sedikit pun hati, tak ada sedikit pun taluk atau teringat dengan kasut. Anak letak sembarangan saja. Pada masa berudu pun anak basuh kasut tadi itu. Kenapa? Ya, karena tak tahu nilainya kan, tak tahu harganya. Tapi pada masa setelah sampai di airport Mesir, disambut sama kawan-kawan kita di sana. Masya Allah tabarakallah, semuanya pada tengok kasut. Syekh Nuruddin pakai kelas. Ke bawah semuanya. Tengok ke bawah, Masya Allah tabarakallah. Jadi pada masa naik ke apartemen yang disediakan sama kawan-kawan, tetap juga kasut tadi itu saya tinggal di luar. Jadi kawan-kawan lebih memperhatikan lagi. Saya pakai kasut mahal, tapi tetap saya tidak tahu nilainya itu seperti apa. Jadi selepas 1 hari berikutnya diajak sama teman kita Aidil, Nur, Syekh, yuk kita jalan-jalan ke mall. Maka kami pergi ke Siraj Mall yang ada di Hai Sabi kalau tak salah. Setelah sampai ke sana, dia tunjukkan kasut saya tadi itu tuh, Syekh. Harganya kasut yang Tuan Syekh pakai itu, Masya Allah tabarakallah, dalam 500-an pound Mesir lebih harganya. Nah, baru saya tahu harga kasut yang saya pakai tadi itu. Akhirnya pada tiap pengajian yang terpikir dengan saya pada masa saya masuk majelis, masuk ruang, masuk masjid, terpikir siapa nanti yang akan ambilkan kasutku, siapa nanti risau, takut kalau hilang, takut kalau ada orang yang ambil. Macam tu juga ceritanya dengan waktu, macam tu ceritanya juga dengan amalan, macam tu juga dengan rencana yang kita rencanakan. Kalau kita tahu salat duha itu seperti apa nilainya, seperti apa pahalanya, insya Allah keazaman kita untuk kita melaksanakannya itu tidak akan pudar. Begitu juga kalau kita tahu sesaat kita di Radio Aikim dengan pengajian ilmu atau pengongsian ilmu agama, sesaat itu nilainya di sisi Allah. Nabi kita bersabda lebih afdal daripada 100 rakaat. Riwayat lebih afdal daripada 1000 rakaat. Nah, maka dengan kita pada saat kita menghadiri majelis-majelis ilmu, zikir dan lain sebagainya, dengan keazaman untuk pada tahun baru nanti kita akan senantiasa istiqomah. Insya Allah istiqomah itu akan wujud kalau kita tahu apa yang akan kita dapatkan dibalik daripada niat-niat cadangan atau rencana-rencana positif
yang kita rencanakan dalam hidup. Hada wabillahi taufiq. Masya Allah, ceritanya menarik sekali Tuan Syekh. Nasib baik ada lagi ya, sandalnya masih ada lagi ada. Ya kan dah diambil ataupun dicuri gitu kan. Tahu mahalnya harganya itu, tapi itulah memang kita perlu letakkan harga ataupun tahu nilai sesuatu waktu yang berlalu tu. Betul. Masya-Allah. Jadi diharapkan itu dapat memberi sedikit panduan untuk sahabat-sahabat dan saya juga insya-Allah sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Kita akan kembali sekejap lagi untuk perkongsian sambung bercerita tentang tahun baru, azam baru bersama Fadilatul Syekh Muhammad Nurdin Marbu Al-Makki Al-Banjari. Terbalik maaf saya. Tuan Syekh Muhammad Nurdin Marbu Al-Banjari Al-Makki untuk perkongsian ilmu kita pada pagi yang berbahagia ini. Terus setia bersama kami di IKIM FM. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Alhamdulillah kembali bersama Pian untuk Warna Pagi IKIM FM. Terima kasih untuk sahabat-sahabat sekalian yang masih lagi setia dan berkongsikan, setia menanti perkongsian ilmu bersama Fadilatul Syekh Muhammad Nurdin Marbu Al-Banjari Al-Makki pada pagi yang berbahagia ini. Harapnya bahagia semua insya-Allah dan bersedia untuk berhadapan ataupun menerima kehadiran tahun baru insya-Allah. Baik, di talian kita akan teruskan dengan soalan seterusnya Tuan Syekh ya. Soalan-soalan daripada sahabat pendengar yang budiman. Mulakan dengan pemanggil kita dari Wang Semaju, Cik Wan rasanya di talian saat ini. Untuk azan baru ni selalunya tak pernah saya selesaikan. Nak tanya macam mana nak bagi apa yang saya nak buat azan baru tu, impian saya tu dapat direalisasikan dalam tahun baru akan datang ni. Allah, mungkin ada yang lain pun turut mengangguk. Termasuklah saya begitu macam itulah. Yang mungkin bersetuju dengan apa yang berlaku, azam tak kesampaian ataupun tak sempurna. Dan soalan lagi di talian Puan Mazlifah dari Kepong. Bagi saya tak adalah azam yang ni sebab kita dah beruni kan, tapi azam semua kita nak penuhkan kita punya amalan tu
orang kata amalan yang baik lah, lagi bertambah baik. Itu jangan nak bagi anak cucu kita semua ikut lah kalau boleh kan. Tapi bagi semakin kita dengan Allah, semakin takut jadi diri kita ni. Semakin lama semakin takut jadi takut, bukan takut mati. Tapi tak cukup kita punya amalan tu. Saya minta Tuan Syekh bagilah penerangan yang dapat kita sama-sama nak buat amalan yang lebih baik lagi lah daripada tahun hadapan. Terima kasih Puan Pa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Syekh, kita bersama seorang lagi di talian. Kita kumpulkan. Kita ada Puan Hajah dari Kuala Lumpur namanya di talian saat ini. Saya nak tanya tentang kawan saya, dia tolong tanya yang dulu masa dia muda-muda, masa mudalah dalam belasan tahun, dia ada pasang susuk lah muka di mata semua, nak orang suka dengan dia. Tapi dah akhir-akhir dah sampai dah tua sekarang, dia dah sedar, dia bertaubat, dia rajin ke masjid, sembahyang, mengajar, macam-macam kebaikan lah dia buat. Adakah dia kata itu semua dah hapus dosa-dosa dia? Itu saja ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ba'd. Untuk kita merangkum dan menyimpulkan beberapa pertanyaan daripada para pendengar kita yang budiman, daripada pertanyaan yang pertama, kedua dan ketiga, yang hubung kaitnya itu adalah dengan azam, saya ingin berikan satu panduan terlebih dahulu sesuai dengan yang diriwayatkan di dalam hadis. Nabi kita bersabda, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat itu kalau dengan bahasa kita azam, niyatul mu'min, niat daripada seorang yang beriman itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Jadi kalaulah dengan kemampuan tidak menunjang, disebabkan kena faktor kesehatan, disebabkan kena faktor keuangan, disebabkan kena faktor kesibukan, sehingga sampai terhalang kita daripada kebaikan-kebaikan yang kita rencana, yang kita cadangkan, maka kalau kondisi kesehatan kita tidak memungkinkan untuk kita beribadah, satu, atau juga keuangan kita tidak memungkinkan kita untuk kita datang ke tempat-tempat yang memang sepatutnya kita datang, seperti berziarah ke makam Rasulullah di Madinah, seperti kita pergi ke Mekah melaksanakan ibadah haji, atau juga seperti dengan kita berziarah ke Baitul Maqdis, atau juga disebabkan kena faktor peluang atau waktu yang dengan kita tidak dapat menyisihkan waktu untuk kita melaksanakan amal ubudiyah kita kepada Allah, atau untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik karena terlampau sibuk. Jadi jangan sampai kalau kita ada bankrupt daripada amalan, jangan sampai dengan kita bankrupt juga daripada niat, daripada azam. Azam itu perlu. Jadi kalau memang betul-betul kita sudah berazam, sudah mempunyai tekad dan rencana yang kuat, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar, atau juga akan berikan kemudahan-kemudahan untuk kita mencapainya. Jadi hadis tadi itu diriwayatkan yang pada asal muasal ceritanya, Sayyidina Utsman berencana untuk membeli satu buah telaga atau sumur yang dengan kegunaannya akan diberikan kepada orang ramai, akan dimanfaatkan untuk masyarakat setempat. Tapi ternyata beberapa waktu kemudian sumur tadi itu telah dibeli oleh orang Yahudi. Jadi dengan rasa kecewa, dengan rasa sedih, macam mana sampai didahului oleh orang lain untuk mendapatkan telaga tersebut dan dimanfaatkan untuk kepentingannya. Jadi pada saat luahan hati atau dengan perasaan yang semacam itu disampaikan kepada baginda Nabi, Nabi kita berkomentar, Nabi kita komen, niatul mukmin, niatnya seorang mukmin, niat untuk buat kebajikan, niat untuk ibadah, niat untuk mensejahterakan keluarga, niat untuk menyelamatkan umat, niat untuk kepentingan agama. Tuh niat-niat yang seperti itu harus wujud di dalam hati atau pada tiap hati individu muslim dan muslimah. Niat untuk berbuat baik, jangan meratapi masa-masa silam yang telah berlalu. Jadi dengan niat baik tadi itu Allah akan melihat. Satu, yang pertama dengan kebaikannya, niat itu tidak akan tercemarkan dengan ria.
tidak akan tercemarkan dengan ujub, tidak akan tercemarkan dengan perkara-perkara negatif. Beda hanya kalau dengan amalan, kita kadang-kadang jadi ujub dengan amalan kita, merasa bangga, merasa hebat, merasa seperti apa dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Sementara dengan keazaman kita untuk melaksanakan kebaikan, untuk kita bertakwa, untuk kita ke Mekah, untuk kita menyumbang, untuk kita berderma, untuk kita berwakaf, untuk kita sembahyang, untuk banyak. Itu jangan bankrupt dengan niat-niat yang seperti itu. Sampai-sampai salafun saleh pada detik-detik terakhir mereka sudah terlantar di atas pembaringan, tinggal menunggu detik-detik nazah dalam keadaan sakaratil maut. Jadi diantaranya Imam Sufyan Tsauri, niat sembahyang, niat haji, niat berjihad di jalan Allah, niat kalau orang tabligh, niat untuk ditaskil, niat untuk khurud fisabilillah. Jadi orang kata murid-murid bila tuan guru sudah dalam keadaan sakaratil. Jadi kata beliau, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis yang maknanya seseorang itu akan dibangkit atas niat yang diniatkannya. Al-mar'u yub'as ala qadri niyatihi. Masing-masing itu akan dibangkit Allah ikut sukatan ukuran niat yang diniatkannya. Jadi baik kepada penanya yang pertama, jadi jangan sampai tidak ada fikrah, tidak ada bayangan, tidak ada khayalan nak buat apa pada tahun yang akan datang. Tidak, itu kita wujudkan. Tengok masjid tak selesai lagi, berazam untuk cari dana supaya masjid sampai selesai. Tengok pemuda-pemuda ramai yang bujangan yang belum kawin. Cuma kita boleh bantu mereka supaya semuanya boleh kawin. Tengok perumahan terlampau mahal. Bagaimana dengan kita boleh mencarikan dana dan usaha agar perumahan jadi murah, dan sehingga boleh kita menyediakan rumah kepada orang-orang yang akan berkawin. Nah, seperti itulah. Jadi ada rencana, ada azam, ada tujuan yang tujuannya hanya semata-mata untuk kebaikan umat. Jadi dengan azam untuk beramal saleh, kalau tidak kesampaian pun pahalanya nanti akan Allah peliharakan pada hari kiamat. Jadi nanti pada hari kiamat diceritakan begitu Allah timbang amal kebajikannya, dia pun ternampak pelik, gitu kah bahasanya, ternampak heran kaget, tegaman. Ada pahala tahajud, ada pahala tasbih, sembahyang tasbih, ada pahala sembahyang duha, ada haji, ada jihad fisabilillah. Padahal dia yakin dia tidak pernah kemana-mana. Jangankan tuh kemana-mana, duit tak ada, tak boleh buat apa-apa, tapi ada pahala haji, bahkan tiap tahun lagi. Jadi setelah dia tanyakan, dia seperti komplain juga. Jadi jangan-jangan dokumen ini bukan punya aku nih, mungkin malaikat tersalah kata. Itu betul, itu punya awak tuh. Tapi macam aku yang tak pernah ada pahala haji, aku tak pernah bersedekah tapi dapat pahala sedekah. Jadi kata malaikat, sebab kamu dah berazam, berencana untuk melaksanakannya, dengan keazamanmu tempoh hari Allah memberikan kepada Anda. Nah, begitulah juga dengan penanya kita yang kedua tentang bagaimana untuk mengembangkan amalan soleh tadi itu. Jadi dengan direncanakan dan juga dengan diazam, kalau pada saat Allah bagi peluang, nah dilaksanakan. Jadi jangan panas-panas ayam, hanya setakat niat-niat saja. Insyaallah nanti saya akan bangun masjid. Kalau Allah bagi saya untung banyak, saya kalau dapat tender, saya akan bangun masjid di kawasan taman ini. Allah bagi untung banyak, tau-taunya tak nampak batang hidung dengan duitnya. Itu tidak betul, itu menipu. Jadi pada saat Allah bagikan kemudahan sesuai dengan keazaman dan juga dengan rencana yang kita rencanakan, itu dibuktikan, kita terjemahkan dalam fakta nyata. Pertanyaan yang terakhir pada masa lalu, ini bukan hanya kepada si yang menanyakan, kepada sahabat kita yang bertanya tadi itu, tapi ini adalah problem, ini adalah merupakan masalah yang dihadapi oleh sekian ramai daripada masyarakat kita yang pada masa remajanya terbabi dengan perkara-perkara yang negatif. Tadi sebagaimana diceritakan, pada masa remajanya pakai susu supaya nampak kelihatan cantik, supaya nampak kelihatan mempesona, Masya Allah menarik, sampai orang tergila-gila sekali tengok saja sudah jatuh cinta. Masya Allah tabarakallah. Sehingga orang yang melihatnya tadi itu makan ingat dia, tidur ingat dia, bangun ingat dia, sepanjang hidup dengan dia. Tapi pada akhir hayat ya tentu, kalaulah dengan susuk 10 kali susuk, kalau memang sudah tua, muka dah keriput, nih dah keriput semuanya, dah kedodoran bahasa orang sana. Kedut ya, dah telonde. Jadi apa yang nak disusukan? Jadi akhirnya ada penyesalan. Alhamdulillah, itu kita ucapkan syabaslah kepada
yang menanyakan kepada si penanya kita tadi itu suatu nikmat daripada Allah yang pada akhirnya kita sedar dan kita insaf dan kita mau kembali kepada ajaran yang sebenar. Jadi tidak cukup hanya dengan tobat, tapi juga tadi diceritakan senantiasa ke masjid, senantiasa ibadah, senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu, juga majelis-majelis zikir. Itu memang yang sepatutnya. Innal hasanat, Nabi kita bersabda, yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan melenyapkan segala kejahatan-kejahatan masa silam. Jadi kalau dahulu kita taksir sebagaimana keazaman daripada para sahabat, di antaranya Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal. Ya Rasulullah, tiap majelis, tiap tempat, tiap usaha yang dahulu saya gunakan di zaman jahiliyah untuk memusuhi Islam, untuk memusuhi agama, maka aku akan melakukan aksi dan juga dengan kenekatan yang sama setelah beliau memeluk Islam. Tiap tempat-tempat yang dahulu dengan dunia maksiat akan diisi dengan dunia taat dan juga dunia ibadah. Insya Allah secara pasti kalau sudah ada keazaman yang seperti itu dan juga dengan niat untuk berbuat baik dan memang dilaksanakan pada saat ada peluang, segala kesalahan, kesilapan, dosa, kemaksiatan kita yang telah lalu akan diampunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan itu adalah janji daripada Allah dan Rasulnya. Jadi ada waktu sedikit saja. Jadi pada saat salah seorang daripada sahabat Nabi terbabit dengan gejolak naluri yang tidak dapat dibendung, sehingga pada waktu datang seorang perempuan nak beli tamar, nak beli buah kurma. Jadi kata sahabat tadi itu, "Encik," bukan encik lah, maksudnya encik, pada perempuan yang mungkin cukup menggugah keinginan. Kalau nak yang lebih elokkan, nak yang lebih elok, yang lebih bagus tu ada di rumah. Cik silakan saja datang ke rumah. Kerana perempuan tadi itu memang nakkan yang elok, jadi tak terfikirlah mungkin apa yang akan berlaku. Pergi ke rumah laki-laki yang berkenan, rupa-rupanya laki-laki itu bertujuan jahat. Setelah sampai ke rumah, dia tutup pintu rumahnya rapat-rapat dan dia gauli perempuan tadi itu seperti seorang menggauli istri dia sendiri, hanya tidak sampai kepada hubungan yang satu itu. Tapi yang walaupun itu terjadi dan itu yang tidak ada di zaman kita sekarang, sahabat tadi itu setelah melakukan yang seperti itu menyesal dan juga mengaku dan langsung saja pergi ke masjid, bukan pergi ke klub malam, pergi ke masjid untuk memohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala dan memberitahukan tentang kejadian yang berlaku. Pada saat diceritakan kepada baginda karena ingin bersih daripada kesalahannya dan juga ingin tahu kedudukan hukum seperti apa, Nabi kita tidak menjawab. Kemudian ditanyakan kembali pun juga Nabi kita tidak menjawab. Tak lama kemudian setelah selesai sama-sama melaksanakan sembahyang asar berjamaah, Nabi kita panggil sahabat Nabi kita tadi itu. Nabi kita panggil, asyahidta as-salata ma'ana, apakah kamu juga ikut salat bersama kami? Kata dia, iya. Jadi pada waktu itu Nabi kita bacakan ayat yang saya bacakan tadi, yang ujungnya wa aqimis shalah, yang permulaannya wa aqimis shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail, laksanakanlah sembahyang pada tepi menepi waktu, maksudnya pagi dan petang dan sebagian daripada waktu malam. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu akan melenyapkan semua kejahatan. Jadi kalau seandainya masyarakat kita semuanya bertekad seperti itu, ingin mengakhiri segala-galanya, satu dengan penyesalan dan taubat, kedua melangkah ke depan dengan azam dan juga dengan niat dan juga dengan amalan yang positif dan baik, insyaallah penghujungnya husnul khatimah, penghujung yang baik insyaallah. Hada wabillahi taufiq. Insyaallah, itu dia sedikit jawapan yang telah Tuan Syekh kongsikan untuk menjawab soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita yang mengajukan soalan sebentar tadi. Semoga dapatlah sedikit panduan untuk yang bertanya maupun yang sedang mendengar saat ini, dapat panduan apa yang nak dibuat untuk satu masa yang akan datang. Yang sedang berlalu ini kita baiki, yang dah berlalu tu jadikan iktibar ya Tuan Syekh ya. Yang akan datang ni kita jadikan hari-hari itu mendatang lebih baik lagi. Mungkin untuk akhir ini sebagai khulasa, mungkin Tuan Syekh ada sedikit pesan untuk sahabat pendengar dan mungkin doa untuk kami semua dan kita semua lah insya-Allah. Tuan Syekh silakan sebagai penutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sepatutnya dengan kita dan juga dengan sesiapa saja, dan secara khusus himbauan saya kepada para pendengar, baik itu istri-istri saya yang ikuti, barangkali saya juga tidak pasti, dan juga untuk anak-anak dan juga para pelajar,
penggemar majelis ilmu di mana saja Anda berada. Jadi kita ingin pada saat kita akan menyambut tahun baru 2014 yang akan datang, itu kita mulakan tahun baru itu dengan langkah yang positif atau dengan perkara yang elok dan baik. Jadi jangan sampai permulaannya sudah kita coreng dengan bermacam-macam noda dan juga dengan bermacam-macam, saya sebut coretan lah, tak bahasa sini mungkin jangan diconteng dengan perkara yang hura-hura, dengan perkara yang tidak keru-keruan. Mohon minta kepada Allah pada malam tahun baru dan juga pada siang harinya. Kalau kita panduan dalam menyambut tahun baru hijrah, hari pertama itu kita diajak untuk kita beramal sebanyak-banyaknya. Jadi amalan-amalan daripada salafun salih itu daripada orang-orang terdahulu yang membaca ayat kursi, yang membaca basmalah. Dia intinya kita tidak berbicara tentang hukum boleh atau tidaknya. Yang intinya mencoba lembaran baru tadi itu kita mulai dengan coretan dan juga dengan aktivitas atau aktiviti yang baru dan bagus. Bidayah hasanah, supaya kita mendapatkan nihayah hasanah, permulaan yang baik untuk mendapatkan kesudahan yang baik. Jadi bahasa daripada ulama kita dahulu juga, orang man lam takun lahu bidayatun muhriqah lam takun lahu nihayatun musriqah. Orang yang tidak mempunyai permulaan yang berapi-api dan gigih, itu tidak akan mencapai kesudahan yang cerah. Akan kita capai kesudahan yang cerah, yang mulia, yang hebat, yang bagus, itu kalau diawali dengan permulaan yang gigih dan semangat, dengan permulaan yang berapi-api. Jadi kepada diri saya secara khusus dan juga kepada keluarga, kepada sahabat-sahabat di mana saja Anda berada, mari kita bersama mengawali tahun baru yang akan kita sambut nanti. Bukan dengan dansa, bukan karaoke, bukan dengan dangdut, bukan di Bukit Jalil, bukan dengan konser siapa. Itu kita memulakan waktu kita dengan perkara yang dibenci dan yang dimurka oleh Allah. Takut kalau yang setelahnya nanti kita tidak dikampak atau kita tidak dijemput atau juga tidak mendapatkan belayan daripada Allah. Kenapa? Karena permulaan kita sudah tidak betul. Pengantin baru juga harus dengan permulaan yang bagus, yang sehingga nanti untuk kehidupan yang selanjutnya pun akan menjadi harmoni dan juga akan menjadi bagus. Itulah harapan kita kepada semua para pendengar yang bersama kita pada pagi hari yang mulia ini. Wabillahi taufik.